yang belakang dulu. Ketika guru menjelaskan dapat 1. 2. Cari lagi yang berbeda. Ini sama, terus mendengarkan penjelasan guru sama, terus tidak membuang sampah. Ya, berarti membuang sampah pada tempatnya. Lagi kita cari lagi yang berbeda. Nih ada nih, datang ke sekolah tepat waktu. Nih datang ke sekolah tepat waktu. Udah dapat 3 nih. Ada lagi nggak yang berbeda? Lagi bersikap sopan santun. Ini ada temennya. 4. Bersikap sopan santun kepada siapa ini? Kepada teman. Kepada teman dan guru ya. Sudah dapat 4. Ada lagi nggak yang ini perlu ditambahkan? Sudah 4 inilah. Ada lagi yang berbeda nggak? Nah, sudah dapat 4 ya. Berarti ini keyakinan kelas kita ini ya. Pertama, mendengarkan ketika guru menjelaskan. Nah, jadi kalau ibu sedang menjelaskan, kalian yang mendengarkan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, nanti kalau ada yang membuang sampah sembarangan, kita kasih konsekuensinya. 3. Datang ke sekolah tepat waktu. Sudah datang tepat waktu belum kalian? Sudah. Bersikap sopan santun kepada teman dan guru. Contohnya? Tidak bertengkar. Terus tidak saling mengejek ya. Nah, inilah keyakinan kelas yang harus kita taati. Nanti kalau misalnya tidak ada, maksudnya tidak sesuai dengan ini, kita kita berikan hukuman. Hukumannya bukan dihukum, bukan hukuman berdiri di depan kelas, bukan ya, tetapi sebuah teguran ya, teguran supaya bisa berubah. Bisa menyepakatinya? Bisa. Bisa berjanji? Bisa. Bisa ya.
Kawan-kawanku seperjuangan yang kubanggakan, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini Allah berikan kita nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat kesehatan yang utama. Yang kesehatan kita bisa berkumpul bersama-sama di ruangan yang sangat sederhana ini, ruang guru SD Negeri 126 Palembang. Salam serta salawat keantinya kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Rekan-rekanku seperjuangan yang kubanggakan, hari ini sesuai dengan modul 1.4, diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Maksudnya kawan-kawan kita membuat atau target individu agar memperoleh dasar informasi yang jelas, jadi yang positif yang kita miliki sehingga kita tidak meraba. Apa ada nggak ya? Selamat siang ibu-ibu guru hebat di sini. Luar biasa. Terima kasih untuk kesempatannya dan waktunya dari teman-teman semua di sini. Ini adalah modul 1.4 sesuai dengan tugas saya, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan mendiseminasi atau mengimbaskan pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah, ya. Tapi biar tidak tegang, saya punya ice breaking. Ya. Saya punya ice breaking. Ice breakingnya seperti ini. Kalau kemarin hari Rabu, kalau besok hari apa? Konsentrasi. Kalau kemarin hari Rabu, berarti besok hari apa? Besok? Bagus, konsentrasinya. Bukan hari Kamis ya? Karena adalah hari Kamis. Oke. Sekarang saya minta teman-teman di sini coba berbaris dulu. Ya. Berbaris seperti ini, jadi nggak apa-apa. Kita mulai seperti mau lurus seperti ini boleh? Sekarang tangan kanannya di atas, tangan kanannya di atas, tangan kirinya seperti ini. Ya, oke. Nanti cluenya, ya, cluenya saya. Ketika saya bilang Eli, kalian berebut untuk menangkap jari yang ada di sebelah kanannya. Temannya. Oke? Ya, kalau tidak ada sudah pegang saja. Oke? Ya, siap-siap tangkap jari tangan yang ada di sebelah kanan temannya. Paham? Ketika saya bilang Eli, ya, kalau tidak bilang Eli jangan melangkah. Konsentrasi. Kalau saya bilang konsentrasi, kalian bapak ibu ibu-ibu bilang konsentrasi dimulai, ya. Konsentrasi dimulai. Di sebuah desa hiduplah sepasang keluarga. Keluarga tersebut mempunyai anak 4 orang. Yang pertama Elo, yang kedua Ella, yang ketiga Eli. Lepas lagi. Kemudian Ella dan Elo berkunjung ke Jakarta untuk menemui adiknya yang bernama Ele.
bernama Eli tinggal di sebuah desa yang lain. Di akhir pekan, Eli mengunjungi dua orang tuanya di desa. Pada suatu lebaran, semua keluarganya datang berkumpul, yaitu adik-adiknya dan kakak-kakaknya, yaitu Ella, Elu, dan Eli. Terima kasih teman-teman, silakan dulu. Yang pertama, apa itu budaya positif? Dari teman-teman dulu, apa itu budaya positif? Sebelum saya melanjutkan, ada slide di sana. Kebiasaan yang baik. Ada yang lain? Budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin di kelas atau apa? Aturan cara yang baik. Bagus. Ada yang lain? Tidak ada. Nah, di sini kalau di modul budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu tujuannya, ya. Kemudian nah, ini manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk membentuk siswa Indonesia menjadi generasi yang berpendidikan, cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, itu manfaat. Udah apa? Kaget kan di-cut ininya Pi. Nah, di sini kita akan membahas ada 6, yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Terus ada konsep disiplin positif, 3 keyakinan kelas, 4 5 kebutuhan dasar manusia, 5 adalah 5 posisi kontrol, dan 6 sertifikat restitusi. Nanti kita akan berdiskusi di sini tentang cara penanganan siswa yang bermasalah di kelas, ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang mengubah paradigma teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai biasanya, ya. Jadi kita tidak memaksakan murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya, di sini guru hanya menuntut, bukan menuntut siswa untuk lebih baik, tetapi menuntut ke arah yang lebih baik, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan sebagai seorang guru. Tadi ini siapa sih? Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut teman-teman di sini, apa yang paling terkenal dengan Ki Hajar Dewantara? Semboyannya apa saja? Tiga, ya, tapi yang paling terkenal itu adalah Tuguri yang sampai sekarang sering dipakai di dunia pendidikan, ya. Ki Hajar Dewantara, pendidikan artinya adalah proses memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia artinya harus memerdekakan manusia, terutama murid, seperti menuntut, yang kedua kodrat anak dan berpihak pada anak, ya. Di sini guru hanya sebagai fasilitator, ya. Guru juga bertindak sebagai teladan bagi siswanya untuk menunjukkan
dan sikap positif pada siswa. Ya. Yang kedua, kodrat anak. Kodrat anak ini kan sekarang ini kan anak-anak masih dalam dunia bermain ya. Nah, jadi perilaku positifnya itu masih belum berkembang. Jadi bagaimana guru di dalam kelas itu adalah menuntut anak itu bagaimana mengarahkannya ke arah yang positif. Terus yang ketiga, berpihak pada anak. Nah, di sini nanti kita berdiskusi bagaimana cara guru untuk berpihak kepada anak. Jangan membuku seperti itu ya. Kita nanti belajar juga bagaimana cara mengatasi anak itu yang berperilaku menyimpang di dalam kelas. Seperti itu. Cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan ya, tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang positif. Di sini guru jangan pernah mengancam anak. Awas ya, kalau tidak terjun ke PM, awas. Itu tidak boleh ya. Itu bukan sebuah disiplin yang positif. Tetapi nanti kita bahas di sini tentang cara mendisiplinkan anak secara positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah. Ingat ya, tanpa hadiah, tanpa ancaman maupun hukuman. Jangan sekali-sekali kita memberi hadiah pada anak, tetapi kita memberikan support, motivasi kepada siswa, bukan berupa hadiah. Nah, dalam penerapannya peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, diharapkan nanti setelah pembahasan ini teman-teman bisa tahu bagaimana cara menerapkan disiplin positif itu kepada anak. Ya. Konsep nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Sekolah merupakan sebuah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter siswanya. Nilai kebajikan di sini berupa apa tadi? Keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, integritas, kasih sayang, rajin, percaya diri dan lain-lain. Di sini saya mau tanya dulu, apakah teman-teman sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelasnya? Sudah. Nah, kita lihat nanti bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Ya, itu keyakinan kelas. Datang terlambat, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bukan keyakinan kelas. Cara membuatnya adalah tadi, buat kalimat positif. Ya, ingat ya teman-teman, jangan ada kata-kata tidak boleh, jangan ada kata-kata jangan, tidak. Itu kalimat negatif semuanya. Tapi dalam pembuatan keyakinan kelas itu dengan kalimat ya positif. Nah, keyakinan kelas itu dibuat jangan terlalu banyak, ya, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh siswa itu sendiri. Janjinya seperti ini loh kemarin, ya, keyakinan kelasnya sudah dibuat seperti ini loh ya. Nah, semua warga kelas harus berkontribusi melalui surat pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bisa ditinjau kembali ya. Kalau misalnya ada yang kurang, boleh ditambah, tapi jangan terlalu banyak. Misalnya ada yang menyimpang, misalnya perilaku anak itu boleh ditambah ya. Tulis, guru dan murid mengelompokkan menjadi nilai kebajikan yang menjadi inti dari keyakinan yang sudah ditulis. Kemudian guru dan murid meninjau ulang. Yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas.
Saya mau tahu dulu, apakah di sini teman-teman ada yang sudah membuat keyakinan kelas? Boleh berpendapat di sini? Siapa yang sudah membuat keyakinan kelas? Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Mungkin ada teman-teman yang lain? Ada yang lain? Itu contohnya ya, keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas. Itu sudah kemarin saya meminta anak itu untuk menuliskan di sticky note, tahu ya, dituliskan kemudian ditempelkan di papan tulis. Kemudian nanti keyakinan kelasnya itu ditandatangani oleh ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara dan sekretaris. Nanti setelah itu saya tempelkan di dinding, itu biasanya ya dalam keyakinan kelas. Hidup dan rasa aman, ya pastinya itu ada kita. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya cinta dan kasih sayang dan penerimaan serta hubungan sosial di dalam masyarakat. Terus yang ketiga ada kebutuhan kebebasan. 4 kebutuhan kesenangan meliputi kebutuhan akan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan. Terus yang terakhir kebutuhan penguasaan meliputi kebutuhan akan rasa berdaya, mampu dan berpengaruh. Ya. Nah, ini cara guru memenuhi kebutuhan dasar siswanya di dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, memastikan murid memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman serta memberikan bimbingan kepada murid di kelas. Kelas kita itu sebagai rumah kedua bagi siswa. Bagaimana caranya guru bisa membuat kenyamanan dengan siswanya di dalam kelas? Pertama, menanyakan dulu keadaan siswa, persepsi ya. Sudah siapkah anak-anak untuk belajar, sudah makan dulu, kalau tadi sudah sarapan dulu. Ketika sudah masuk pembelajaran adalah ice breaking, jadi anak-anak merasa fokus dan menyenangkan. Terima kasih Bu Dewi. Katanya pertama kali dia akan memberikan persepsi, kemudian memberikan ice breaking supaya bisa mencairkan suasana. Ada yang lain mungkin? Ya. Ada yang memberikan tujuan pembelajaran dulu ya. Jangan lupa untuk memberikan tujuan pembelajaran, menjelaskan dulu. Apa sih tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan hari ini, itu harus ada. Ya, selain itu. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Guru dapat menciptakan suasana kelas yang hangat dan penuh kasih sayang, membangun hubungan positif dengan murid, dan memberikan apresiasi atas murid atas pencapaiannya. Bagaimana caranya? Di sini guru tidak membeda-bedakan antara murid yang pintar, antara yang tidak pintar, atau yang kaya, atau yang tidak kaya. Di sini semuanya adalah sama. Jadi siswa itu merasa disayang nih, yang dibeda-bedain nanti di dalam kelas yang itu saja disuruh maju. Pintar saja, jangan, tetapi semuanya harus sama. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Di sini guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil keputusan sendiri, memberikan pilihan kepada murid dalam pembelajaran, serta mendorong murid untuk mengapresiasikan diri. Bagaimana caranya? Ayo adik-adik berdiskusi pastinya ya. Di situ nih nanti siswanya disuruh minta apa? Pendapat. Bagaimana caranya? Menghargai pendapat orang lain ya. Nanti mereka bisa mengambil keputusannya dari suatu masalah yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian kebutuhan kesenangan. Guru dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan cara memberikan kesempatan kepada murid untuk bermain sambil belajar atau melakukan eksperimen. Nah, di sini
guru itu bagaimana cara menciptakan kesenangan dalam kelas. Jangan semuanya memakai metode sama, tetapi bermain sambil belajar. Di sini juga saya pernah melakukan eksperimen di luar kelas. Jadi anak-anak itu dilibatkan secara langsung, misalnya itu metode IPAS dengan cara diberikan pembelajaran di luar kelas dengan cara siswa itu secara langsung meneliti atau melakukan eksperimennya sesuai dengan buku yang ada di dalam buku siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir kebutuhan penguasaan, yaitu memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan murid serta memberikan umpan balik yang membangun serta mendorong siswa untuk mengerjakan masalah itu sendiri. Di sini penguasaan maksudnya kita guru memberikan pertanyaan penangkip, ya, sehingga siswa itu tereksplorasi pikirannya, pendapatnya dalam penguasaan pembelajaran, ya. Kemudian nanti jangan lupa pas terakhir pelajaran, jangan lupa untuk meminta umpan balik. Bagaimana sih perasaan kamu hari ini sesudah belajar? Apakah senang, apa sedih, apa marah, gitu ya? Pasti minta dong dengan siswanya. Apa perasaanmu hari ini sesudah belajar? Gitu. Jadi kita tahu bisa menjadi refleksi kita sebagai seorang guru apa yang perlu dan yang kurang dengan diri kita dalam belajar dan dalam mengajar. Bu, ibu hari ini nggak enak loh, kerjanya cuma mencatat saja, ya. Sekali-sekali bu bermain, berikan speaking bu, gitu ya. Nah, supaya anak itu besok hari bisa senang tuh. Besok saya masuk lagi karena kemarin ibu gurunya memberikan materinya enak, menyenangkan, ya. Kemudian ini yang paling penting, konsep posisi kontrol. Ini posisi kontrol kita sebagai seorang guru di kelas. Biasanya kita menjadi seorang penghukum. Kalau siswa ada yang bermasalah, kira-kira yang mana sering kita lakukan itu dari 5? Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini sering kita lakukan. Nanti kita lihat videonya seperti ini. Perhatikan dulu ya. Nanti saya ingin minta kalian bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa, Andi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya...
kamu? Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali. Adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Bahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu.
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkannya. Oke, kalau dari kelima posisi kontrol itu, teman-teman biasanya pakai yang posisi kontrol yang mana? Selama ini pasti ada yang lain. Pasti pernah. Kalau membuat siswa merasa bersalah tuh sudah, membuat penghukum sudah, awas ya kalau terlambat lagi besok, sambil nunjuk-nunjuk ya, jangan lagi datang besok terlambat. Namunnya bagaimana ini pokoknya guru itu marah-marah terus menjadi teman juga tidak kurang baik. Karena guru itu kayak dianggap sepele gitu kan, dianggap sebagai teman. Jadi guru itu tidak berwibawa kayaknya. Nah, sebagai yang paling tepat adalah sebagai seorang manajer, memanggil siswanya jangan di depan teman-temannya. Nanti teman-temannya akan, katanya kenapa dia dihukum kayak gitu ya. Jadi siswanya nanti merasa rendah diri. Tetapi kalau dengan posisi manajer itu caranya siswanya diajak ke suatu ruangan, bicara 4 mata, sambil tanyakan tanyakan pelan-pelan apa yang membuatnya terlambat, mungkin menanyakan masalahnya. Kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kalau kamu nanti terlambat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau itu tanya. Ya belum Bu, katanya. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kasih
siswa itu solusi sendiri. Gimana kalau kamu terlambat? Apa yang akan kamu lakukan kayak gitu? Jadi siswanya disuruh untuk mengontrol diri, mencari solusinya sendiri. Jangan kita yang mencari solusinya untuk siswa. Ya, kalau misalnya guru yang memberikan solusi, pasti besok ulang lagi. Tapi kalau siswa yang memberikan solusi, itu pasti akan bermanfaat. Ya. Nah, di sini saya sudah mempraktekkannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Di sini di konsep segitiga restitusi namanya kita merestitusi atau memecahkan masalah. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, yaitu dengan menanyakan dulu apa yang menjadi masalahnya, ya apa yang membuatnya terlambat kayak sinarin tadi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu, kalau kayak gitu, apakah sudah menanyakan keyakinan ya, apakah si anak itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita, gitu. Kemudian, nah ini restitusi, yaitu proses di mana murid melakukan kesalahan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan memulihkan dampak negatif dari tindakannya. Jadi anak itu tadi, seperti yang saya bilang tadi, anak diberikan solusi sendiri. Nah, tujuannya adalah membantu murid belajar dari kesalahan mereka dan menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini segitiga restitusi yang saya buat di kelas.
sana lagi, dan kita juga harus lebih berkata sopan ya pada temannya. Nah, jika kalian melakukan sopan yang kesabaran, berarti kalian sudah mengikuti keyakinan kelas yang kita buat. Nah, sekarang permasalahan kita sudah selesai ya. Kalian jadi tahu keyakinan kelas kita bahwa keyakinan itu adalah bagus dan kita bersama dan tidak mengenai cara kalian saling minta maaf. Baik, sekarang kalian beristirahat kembali dan jangan pulang lagi ya. Melompat yuk aku. Tadi Aisyah udah ketemu coba. Dia dulu. Apakah kamu tahu kalau kita masuk bulan apa? Kamu dan kamu dulu. Nah, jika kamu tahu kita masuk bulan 40, apakah Aisyah sudah dapat tepat waktu? Bukan itu saya menjawab. Nah, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pasti punya kesalahan. Ibu pernah juga terlambat datang ke sekolah. Ibu memanggil Aisyah bukan ingin mencari kesalahan, tapi kita sama-sama mencari solusi untuk memecahkan masalah Aisyah supaya bapaknya jangan datang terlambat ke sekolah. Ya Bu, pasti Aisyah punya tidak salah atau alasan ya kenapa Aisyah sampai terlambat. Kalau kamu suruh kenapa mengusianya? Jadi Aisyah datang terlambat itu kan kesiangan, tidur larut malam, dan bermain HP dari di bawah. Apakah tindakan Aisyah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sudah keyakinan kelas. Apakah Aisyah masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, tidak ada terlambat, tidak ada semuanya. Dan saling jika kalian masih ingat keyakinan kelas kita, langkah apa yang harus Aisyah lakukan supaya Aisyah tidak akan terlambat lagi? Nah, apa kamu laksanakannya? Oke, kalau Aisyah berarti Aisyah sedang mencoba untuk lebih baik. Ibu doakan agar Aisyah bisa mematuhi peraturan sekolah dan selalu mentaati. Silakan masuk ke kelas lagi dan belajar seperti biasa. Nah, itu kelima posisi kontrol yang biasa guru lakukan di kelas ya. Jadi dari sini saya berharap kita sama-sama guru bisa saling menghargai dengan murid kita. Kita hargai murid kita, memberikan solusi sendiri untuk siswa kita. Suruh anak itu mencari solusinya sendiri, kita hanya mengarahkan. Jangan lagi guru itu bersifat sebagai penghukum tadi, terus merasa bersalah, membuat siswa merasa bersalah. Terus apa lagi tadi yang lain? Ini nah, sebagai pemantau atau monitoring dan sebagai teman ya, karena semua itu berdampaknya ada negatifnya. Tetapi kalau kita posisinya sebagai manajer, itu mudah-mudahan anaknya menjadi disiplin diri, nanti dia akan berubah sendiri ya. Itu saja pengarahan dari saya. Kita sama-sama seluruh guru untuk saling berkolaborasi, saling berbagi praktik baik. Mungkin ada dan teman-teman yang punya praktik baik, kita bisa sharing. Kemudian menerapkan budaya positif yang sudah saya jelaskan tadi ke dalam kehidupan kita di dalam kelas ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman di sini, untuk waktunya, untuk sharingnya dan untuk diskusinya. Saya ucapkan terima kasih.
dan selamat siang.